Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah Animasi Pemodelan 3D Objek 1 bersama dengan kelas KGP 18.1 ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dari saya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semua dan menambah pengetahuan Anda semua ya. Amin. Berikutnya sebelum saya memulai perkuliahan ini, tidak henti-hentinya saya selalu berdoa agar senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan ya, selalu mendapatkan perlindungan, dan semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, yaitu untuk saat ini terutama ya, kita dijauhkan dari apa itu COVID-19. Dan tidak lupa pula kita harus selalu bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah ya, karena kunci kebahagiaan itu sebenarnya adalah rasa syukur kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya saya akan langsung saja menyampaikan materi. Jadi materi hari ini tuh adalah kita membuat modeling dengan menggunakan teknik poly ya. Poly itu apa sih ya? Jadi poly itu adalah teknik di mana kita bisa memodifikasi bentuk ya, memodifikasi bentuk sebuah objek dasar dengan merubah titik vertexnya, edge atau sisi, dan face ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa kita rubah di dalam teknik poly ini, sehingga dari objek dasar itu kita bisa bentuk sedemikian rupa ya. Nah, caranya seperti apa? Saya akan langsung saja bawakan materinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kemarin saya sudah memberikan materi tentang 4 tampilan, yaitu top, front, left, ya, perspektif. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan teknik poly itu ya. Ya, saya akan mencontohkan terlebih dahulu dengan menggunakan box ya. Jadi seperti ini. Ini saya gunakan bebas dulu ya. Saya gunakan untuk contoh dulu. Ukurannya bebas. Kemudian kita tambahkan vertexnya. Nah, saya akan seperti ini. Ini cukup 3 saja, ini juga saya kasih 3 ini ya. Kemudian ketebalannya saya rubah. Nah, yang perlu kita perhatikan, teknik poly ini dia bisa merubah-rubah titik vertex ya, titik vertex ataupun edge ataupun face ya. Nah, setelah seperti ini ya, jadi di dalam teknik poly ini saya sarankan Anda memperhitungkan dengan pasti kerangka yang kita gunakan atau apa namanya, segmen yang kita gunakan nanti, karena nantinya di situ akan menentukan berapa apa namanya, menentukan poly yang kita gunakan. Nah, jika sudah ditentukan seperti ini, kemudian kita tinggal convert
Ya, kita convert seperti ini, klik kanan, ya seleksi dulu objeknya, klik kanan, kemudian kita convert dia ke poly. Nah, di dalam poly ini itu nanti ada yang disebut dengan vertex. Ya, vertex itu adalah, Anda bisa lihat di sini titik-titik yang terjadi, ya, titik-titik yang ada di dalam setiap perlintasan garis dari segmen. Ya, ini namanya vertex. Ya, jadi nanti kita bisa edit, misalkan di sini ini kasusnya saya ingin membuat meja. Nah, ini saya ingin membuat kaki-kakinya dengan cara memindahkan vertex seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nanti ujung-ujungnya ini akan saya gunakan kaki-kaki. Ya, itu tadi untuk vertex. Nah, berikutnya kalau edge. Ini edge itu adalah sisi ini. Ya. Jadi di sini kan kita ada sisi, bisa kita seleksi, ya. Ini adalah garis, ya, garis sisinya, ya, misalkan kita. Jadi kalau ini nyeleksinya caranya, ya, kita tidak bisa. Ini kita bisa dengan cara disentuh seperti ini, ya, atau diseleksi dengan seperti ini. Kalau kita ingin menyeleksinya satu persatu, itu kita bisa lakukan dengan cara kita seleksi dulu, kemudian pakai kontrol. Nah, kemudian kita bisa memindah-mindah dari garis sisinya. Nah, kalau kita lihat dari top ini, ketika sudah saya seleksi garis yang atas, kemudian saya geser, kenapa di bawahnya masih ada, ya. Nah, ini adalah garis dari bawah. Ya, ini kita bisa lihat ketika saya tarik-tarik seperti ini di tampilan left, ya. Anda bisa lihat di tampilan sini, ini kan ada garis yang berpindah-pindah, ya. Nah, ini adalah garis yang membelah, ya. Kalau kita lihat dari front ini kan ada garis satu. Ini dia akan mengikuti pergerakan dari edge yang saya pindah-pindah ini. Ya, saya kembalikan ke posisi awal. Itu untuk edge. Kemudian ada polygon. Kalau polygon itu sisinya, atau yang saya bilang face tadi, ya. Polygon ini adalah sisi dari sisi di dalam perlintasan garis yang kita buat tadi. Nah, ini polygon. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaannya? Oke, sekarang saya akan praktekkan ke dalam sebuah project, ya. Project di sini saya ingin membuat meja dulu yang paling mudah, ya. Nah, ini sudah jadi tadi, kita dari box, kemudian saya ingin membuat kaki-kakinya. Nah, ketika membuat kaki-kaki, saya ingin tampilannya saya ubah dari tampilan bawah. Nah, ini sepertinya sama, tapi ini adalah beda, ya. Ini dari bawah, ini atas. Kemudian saya akan bekerja dengan menggunakan polygon. Ini saya seleksi ke semuanya. 1, 2, 3, 4. Ya, Anda lihat di sini kalau dari tampilan atas seolah sama-sama ada warna merahnya, ya. Tapi di sini merahnya merah marun, ya, atau merah tua. Ini artinya bukan area dari atas yang terseleksi, ya. Kalau kita dari bawah ini kan kelihatan ini warnanya merah. Ini artinya dia terseleksi, ya, bagian bawah, ya. Nah, kemudian dari sini setelah kita seleksi di bagian edit polygon, ya, di bagian polygon ini ada extrude, ada bevel, ada bridge, ada outline, ada insert, ada flip, ya, dan lain sebagainya. Ini nanti kita gunakan yang namanya extrude. Ya, kita ada dua tampilan, ya.
Kalau kita ada dua button maksudnya. Kalau kita langsung klik seperti ini, berarti dia akan mengeksekusi dari settingan kita yang terdahulu, ya. Tapi kalau kita mau setting dulu, kita bisa masuk dari sini. Di sini ada yang namanya extrude type, ya. Ada group, ada alokar normal, ada by polygon, ya. Kita pilih yang group, kemudian ini adalah ketinggiannya. Misal di sini saya mau bikin meja tingginya 60 cm, ya, atau 70 cm. Nah, berarti di sini nanti kita bisa buat atau kita bikin meja ketinggian 80 cm. 80 cm nanti kita bisa langsung berikan 80 cm, atau kita nanti bisa bagi menjadi beberapa kali. Saya akan tunjukkan bedanya, ya. Yang pertama langsung saya berikan 80 cm. Kita berikan 80 cm, terus kemudian tinggal kita apply. Nah, dari sini kita bisa lihat di perspektif ini langsung ada kakinya itu 80 cm. Maaf ya, 80 cm terlalu tinggi ini. Nah, ini rubah banget ini. Dua kali 80 cm, ya. Jadi nah, ini tadi sudah jadi 80 cm, ternyata segini, ya. Nah, kita bisa lihat di sini kerangkanya, ya. Ini dari front, kerangkanya juga seperti ini, ya. Hanya ada satu saja kerangkanya, ya. Nah, berikutnya ini tadi sekali, ya. Kita bisa menambahkan, ini saya undo, ya. Misalkan kita mau pakai saya mau berikan 3 kali gitu, 3 kali, ya, berarti sekitar 30 gitu, ya. Nah, ini 30 cm. Kemudian saya apply lagi, ya. Yang berikutnya saya ubah 20 misalnya. Saya apply. Nah, kemudian saya oke. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kali, ya. 1, 2, 3 ini. Nah, ketika kita apply beberapa kali, dia akan muncul garis seperti ini. Nah, ini ketika kita pilih vertexnya, maka titik-titik vertexnya ini juga akan nambah, ya. Nah, ini fungsinya bisa kita jadikan seperti ini. Misalkan saya ingin membuat dia nanti ada penguatnya di bawah gitu, ya. Berarti kita bisa lakukan dari sini. Kita rubah dulu vertexnya, ya. Kita rubah dulu vertexnya. Misalkan mau dibuat menyempit seperti ini, oke, ya. Kemudian, nah, ini bagian ini yang agak susah, ya, karena kita harus menggunakan tampilan perspektif untuk menseleksi area. Ya, coba saya lakukan seperti ini. Kita menggunakan polygon, kemudian kita seleksi. Nah, ini yang akan saya jadikan sebagai penguat dari itu atau tambahan, ya. Nah, ini kita bisa menggunakan extrude dulu. Extrude ini saya kasih dia 0, ya. Kalau extrude langsung diberikan nilai kan dia langsung menonjol. Ini saya berikan dia nilai 0, ya. Kemudian saya oke. Nah, ini kita bisa lihat hasil seleksi kita itu nanti bisa kita perkecil seperti ini.
ini kalau kita lihat dari wireframe, nah itu nanti dia bisa memperkecil seperti ini, membuat area baru ya. Kalau kita lihat dari vertex, nah dia punya titik-titik baru nih, titik-titik baru yang bisa kita edit. Bisa kita pakai ini, select and move, saya geser, saya perkecil ini ya posisinya, geser seperti ini. Nah setelah itu kita extrude, kita pilih poligonnya, kemudian kita extrude, coba extrude. Nah extrude ini kita juga bisa tarik seperti ini. Nah maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan, kalau kita rubah dia posisinya menjadi smooth and highlight ya, dia akan berubah seperti ini ya. Ada tambahan seperti ini ya. Nah kita juga bisa lakukan di sisi yang lainnya. Nah misalkan seperti ini, kita posisikan dari ini ya, kita seleksi. Kalau mau diedit dulu berarti kita bisa lakukan dari extrude, nilainya 0, kemudian kita oke, kita perkecil dari sini. Atau kita bisa lakukan dari vertex-nya tadi ya. Nah seperti ini, kita bisa rubah vertex-nya. Kita rubah dulu tampilannya ke wireframe ya, biar kita bisa melihat ini. Nah kemudian kita ambil dari sini, terus kita extrude, langsung ditarik aja ke sisi sini. Yang Anda bisa lakukan dari top, dari bottom, seleksi, tarik aja. Nah seperti ini. Kita lihat dari top atau dari bottom, itu kan ketika kita tarik dia muncul ya. Nah kita taruh di tengah-tengah sini aja ya, kita lihat dari smooth and highlight. Nah posisinya dia seperti ini ya. Nah ini cara membuat modeling dari teknik poly ya. Nah ini juga kita bisa aplikasikan ke modeling yang lain ya. Contohnya misalkan saya mau menggunakan silinder ya, di sini saya mau membuat pensil misalkan. Nah kita lihat dari front ya. Kemudian di sini saya akan menambahi dari segmennya. Segmennya ini kan hex segmen ada 5. Saya tambahkan menjadi 8 ya. Kemudian tekniknya sama, kita rubah dulu dia ke poly ya.
dari poli ini nanti kita edit dari saya pengen tampilan ini sepenuhnya ya. Kalau pengen satu tampilan ya, kita bisa masuk dari sini maximize view. Nah ini saya pengen satu tampilan karena ini nanti ngeditnya hanya satu muka. Dari vertex ini saya akan rubah ukurannya. Misal yang pertama ini membuat ujung pensil, jadi ini kita perkecil dulu. Pensil kan ujungnya seperti ini, kita runcingkan. Berikutnya kita bisa edit bagian yang lain, misalkan yang ini saya tarik. Nah pensil biar runcing kan saya buat seperti ini. Nah kita bisa atur sedemikian rupa. Nah dari awal segmennya kita tentukan dulu ya, segmennya berapa. Jadi seperti ini. Jadi saya pengen membuat pensil ini ada pegangannya gitu ya. Jadi bisa buat seperti ini. Terus ini adalah area dimana untuk pegangan pensil ya. Saya buat seperti ini. Nah yang ini berarti kedua ini saya besarkan sedikit. Nah kalau vertex cara menseleksinya tinggal di seleksi seperti ini ya. Nah ini sudah jadi sebuah pensil. Nah berarti dengan menggunakan berapa tadi 8 segmen ya. Nah, kita untuk keluar dari area editingnya kita bisa keluar dari sini. Nah kita kembali ke timeline. Kalau kita lihat di perspektif, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tonjolan sedikit di bagian untuk menulisnya. Nah kemudian kita juga bisa mewarnai gitu ya. Oh perlu lagi diingat, ketika kita sudah merubah tampilannya atau kita sudah merubah ke dalam poli, kita tidak bisa menambahkan segmen lagi ya. Jadi makanya dari awal harus kita tentukan dulu. Nah di sini saya ingin memberikan warna, kita bisa lakukan dengan memberikan material ya. Misalkan di sini pegangannya saya berikan warna hitam nanti. Ya, jadi ini berdasarkan seleksi ini saya lakukan dengan menggunakan edge ya, biar gampang karena ketika saya seleksi seperti ini tadi sisinya semua kena ya. Jadi ini saya tarik seperti ini, kemudian saya rubah juga yang sebelah sini menjadi warna
kuning misalkan ya. Kok semuanya kena. Bentar, ini ada problem sedikit ini. Saya coba dulu ya. Ini ada kendala sedikit, coba saya buat pop. Ini seharusnya tidak masalah ya. Artinya kita bisa melakukan pemberian warna di masing-masing area. Contohnya ini ya. Polygon. Misalkan ini saya beri warna kuning. Ini ada yang permasalahan ya di punya saya. Seharusnya ini kita bisa lakukan untuk mewarnai perbagiannya, tetapi di punya saya sepertinya ada kendala ya. Coba saya berikan material ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita mau mewarnai beberapa bagian ya. Jadi kita warnai dulu secara semuanya, kemudian misalkan ini kita beri warna. Nah, jadinya seperti ini. Ya, tadi saya nggak tahu permasalahannya ada di mana. Nah, ini kalau kita mau memberikan warna di area yang berbeda ya. Kalau kita render di sini,
Ya, kurang lebih seperti ini kalau memberikan apa namanya, nah ini tadi sebelah pegangannya saya berikan warna hitam, terus di bagian-bagian yang lain saya berikan warna yang berbeda ya. Berarti caranya dengan menggunakan kita seleksi areanya ya. Ya, misalkan tadi ya kita seleksi dulu objeknya, misalkan pensil ini, kemudian kita masuk ke modify ya. Contohnya ini kita seleksi, kemudian kalau mau merubah ya tinggal kita masukkan warna ataupun tekstur ya. Contohnya di sini nih. Ya, contohnya di sini pensilnya saya berikan pegangannya motif kayu. Nah, ini dalam membuat apa namanya, modeling dengan menggunakan teknik poly gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa apa namanya, mempraktekkan dengan menggunakan modeling-modeling yang lainnya. Misalkan buat televisi atau membuat yang lain ya. Nah, saya akan berikan satu contoh lagi, misalkan ketika kita membuat ya, misalkan mau membuat bak mandi gitu. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa melakukan dengan seperti ini ya. Kita convert ke poly, vertex-nya kita rubah, atau kita mau membuat modeling akuarium misalkan ya, mau membuat modeling akuarium contohnya ya, ini kita buat tipis seperti ini, seperti ketebalan kaca gitu ya. Nah, kita masuk ke face, polygon, kemudian kita lihat dari front ya, kemudian kita masuk ke extrude tadi, kita berikan nilainya min 10 misalnya. Nah, dari sini kita juga bisa langsung tarik aja. Ini kan dia min 10 segini tadi ya. Ini kita tarik. Kita bisa sambil lihat dari tampilan front. Nah, maka ini sudah jadi akuarium. Ya. Saya ulangi ya. Saya buat dari box ya. Akuariumnya sekarang saya buat memanjang seperti ini ya. Terus kedalamannya misalkan sekian, kemudian kita convert dia ke kita convert dia ke poly ya. Kemudian seperti ini, membuat ketebalan untuk dinding kacanya.
Nah, berikutnya kita masuk ke polygon, kita seleksi, terus kita extrude ya. Jadi intinya extrude itu untuk memberikan ketebalan ataupun untuk mengurangi ya. Saya berikan nilainya min gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat dari front, kita bisa turunkan juga seperti ini. Nah, maka dari sini sudah jadilah akuarium ya. Kemudian misalkan pengen nantinya warnanya transparan, kita bisa memberikan misal warna putih gitu ya. Oke, taruh di sini warnanya putih. Terus kita bisa memberikan transparansinya. Kita mainnya di opacity. Nah, ketika kita berikan opacity, misalkan opacity-nya 50 gitu ya, atau 30. Nah, nanti ketika ada objek-objek di dalamnya, misalkan seperti ini, nah coba kita render. Nah, dia warnanya akan transparan seperti ini ya. Nah, kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya. Nah, dari materi yang saya sampaikan saat ini dan yang kemarin, Anda sudah bisa berlatih membuat modeling-modeling yang lainnya ya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.